Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis skandal emisi Volkswagen dari perspektif etika bisnis dan persepsi GCG. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Nurfara Nabila, yang kedua adalah Nurfatin Nabila, dan saya sendiri Liza Amalia, dan rekan saya Gabriela Moniksa. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu dalam etika bisnis, etika dan integrasi harusnya menjadi bagian penting dari operasional perusahaan. Namun dalam praktiknya masih ada perusahaan besar yang mengabaikan nilai-nilai tersebut demi mengejar keuntungan. Salah satu contoh nyata adalah skandal manipulasi emisi yang dilakukan oleh Volkswagen VW, di mana perusahaan ini menggunakan perangkat lunak ilegal untuk memanipulasi hasil uji emisi kendaraan diesel mereka agar tampak ramah lingkungan, padahal kendaraan tersebut sebenarnya menghasilkan emisi yang jauh di atas batas aman. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen dan lingkungan, tetapi juga mengindikasikan lemahnya pengawasan internal serta minimnya penekanan pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Skandal ini menjadi bukti pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan pengambilan keputusan yang berlandaskan etika. Kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integrasi dalam praktik bisnis serta perlunya reformasi dalam sistem tata kelola perusahaan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Moniksa. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan analisis skandal emisi Volkswagen dari perspektif etika bisnis dan prinsip GCG. Skandal emisi Volkswagen atau VW merupakan contoh nyata pelanggaran etika bisnis yang serius. Perusahaan ini menggunakan perangkat lunak ilegal untuk memanipulasi hasil uji emisi yang menunjukkan kurangnya kejujuran dan mengabaikan tanggung jawab sosial. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Lalu, kelemahan dalam pengawasan internal di Volkswagen juga menjadi masalah utama, yaitu budaya perusahaan yang lebih sering mementingkan hasil jangka pendek. Memungkinkan skandal ini terjadi tanpa sanksi, menegaskan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan. Lalu kepentingan berbagai pemangku kepentingan termasuk konsumen dan pemegang saham terabaikan. Konsumen merasa tertipu karena pembeli kesadaran yang tidak memenuhi klaim emisi ramah lingkungan, sementara investor mengalami kerugian akibat penurunan nilai saham perusahaan. Lalu penerapan prinsip Good Corporate Governance GCG sangat penting dalam konteks ini. Transparansi dalam laporan dan operasional dapat mencegah manipulasi data. Selain itu, akuntabilitas pada semua tingkat manajemen harus dijamin untuk menghindari keputusan yang merugikan. Lalu, kasus Volkswagen memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dalam praktik bisnis. Yang terakhir, secara keseluruhan, skandal emisi Volkswagen menunjukkan bahwa etika dan prinsip GCG adalah kunci untuk mencegah pelanggaran serius dalam dunia bisnis. Perkenalkan, nama saya Nurfara Nabila dengan NPM 2441234 akan menjelaskan tentang saran yang kami temukan untuk kasus Volkswagen. Yang pertama adalah transformasi budaya organisasi, di mana Volkswagen harus melakukan perombakan mendasar pada budaya perusahaan, mengutamakan kejujuran, akuntabilitas, dan juga transparansi di semua level. Ini mencakup pelatihan etika yang komprehensif, mengimplementasikan kode etik yang ketat, dan mekanisme pelaporan yang efektif dan aman. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja di mana perlakuan etis menjadi norma, bukan lagi pengecualian. Yang kedua, penguatan tata kelola perusahaan yang baik dengan menggunakan GCG. Nah, implementasi GCG yang bersungguh-sungguh ini meliputi penguatan pengawasan internal yang independen, peran aktif Dewan Direksi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, serta mekanisme audit yang transparan dan efektif.
Sistem ini merancang untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyelewengan sejak dini. Yang ketiga, respon cepat dan juga transparan terhadap kesalahan. Volkswagen harus berkomitmen untuk mengakui kesalahan secara terbuka dan mengambil langkah-langkah korektif yang tegas dan cepat. Menutupi kesalahan akan memburuk situasi. Transparan dalam penanganan kesalahan dan komunikasi yang jujur dengan publik sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah kolaborasi dan regulasi yang lebih ketat. Kerjasama yang erat dengan pemerintah dan lembaga pengawasan diperlukan untuk memperkuat regulasi dan sistem pengujian emisi. Volkswagen harus berperan aktif dalam mendesain sistem yang lebih ketat dan transparan untuk mencegah manipulasi data di masa depan. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurfati Nabila. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan pada kasus 1. Kasus manipulasi emisi Volkswagen menunjukkan bahwa keputusan bisnis tanpa mempertimbangkan etika dapat berdampak besar, merugikan konsumen, mencemari lingkungan, dan merusak reputasi perusahaan. Dari perspektif etika seperti utilitarianisme, deontologi, dan teori HAM. Lalu ada etika kebajikan, tindakan VW jelas tidak dapat dibenarkan karena mengabaikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan hak konsumen. VW juga melanggar prinsip good corporate governance, terutama transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa etika dan tata kelola yang baik harus diterapkan dalam praktik bisnis agar perusahaan dapat bertahan dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.